Halo semuanya, kembali lagi sama aku Renaldi Sabdo di channel Renaldi Sabdo. Let's share, subscribe, 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 let's share, subscribe. Oke, kali ini aku mau terusin lagi playlist tentang Android dan Firebase ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol masalah kayak dapetin last-key-nya, ini yang terakhir dapetin last-key-nya, tapi sebelumnya itu juga pernah ngobrol tentang gimana update data, gimana ngerit data, terus kita juga udah autentikasi dan sebagainya. Kali ini aku mau bikin yaitu tentang kita create data atau kita nambahin data di Firebase real time database kita. Kalau kita lihat dari Firebase real time database kita sendiri, kan datanya kemarin kan kita bikin kayak bentuknya array gitu, terus di dalam value-nya itu kan ada nama sama warna. Nah itu kita juga mau nambahin gitu. Jadi nanti idenya kita ada isian gitu, dua isian yaitu untuk nama sama warna. Terus kalau diklik kita akan nambah datanya ke Firebase real time database ini. Lama ya. Sambil nunggu ini kita langsung ke codingan kita aja. Lah kak, kemarin kan kita gini nih. Ini kan fungsinya kemarin untuk gimana caranya kita dapetin last key-nya atau last data key-nya ini kan. Kalau kita lihat di loket data key-nya sendiri kan key. Nah, ini kan kayak nih. Ini tuh mereferensikan dari eh, last index-nya, last index dari Firebase real time database. Lalu untuk nambahin kan kemarin kita ada nama sama warna. Yang pertama itu kita nambahin floating action pattern. Jadi kita nambahin floating action pattern itu kayak yang tombol plus di bawah itu buat nanti masukin kita ke add activity gitu. Karena kalau yang sekarang kan kita masih hardcode di bagian sini nih, di bagian manifestnya. Ya kita ini kita ubah dulu ini ke add activity, terus yang ini kita rubah ke add activity. Ini kalau udah kita nambahin nambahin apa dependensi, nama di dependensi untuk material desainnya itu kan kita nggak usah menghafalkan, jadi kita bisa langsung ke file project structure, terus kita add di sini, kita tambahin yang library dependency, terus kita tulis saja di sini desain kayak gini, kita cari. Nah, gunain yang material. Oh, udah kita gunain yang material. Nah, yang ini material, terus versinya aku pilih yang udah stabil dulu yaitu 1.1 kosong, terus oke, apply. Kalau kalian belum nambahin ini, kalian belum bisa menggunakan floating access button ya karena dependensinya belum ada nih kan. Harus ditambahin dulu, nanti dia akan nambahin seperti ini, yaitu implement uh, com Google Android material material 1.1.1 ditambahin dulu. Kalau udah ditambahin nanti baru kita bisa nambahin floating access button. Oke, kita cek apakah udah ke reload. Nah ini kan kemarin data kita kayak gini ada nama sama warna. Oke, kalau udah sambil nunggu ini ya kita ke add activity dulu aja. Kita ke XML-nya, kita bikin dia bentuknya itu nambahin untuk edit text warna sama nama warna. Karena aku maunya simpel aja, kita ubah ini jadi ke linear layout. Terus jangan lupa tambahin orientasi. Orientasinya itu kita buat vertikal, terus tambahin gravity. Gravity itu kayak jadi kayak dia maunya di gravity-nya di up, di bottom atau di center atau di bawah. Itu kita nambahin gravity-nya kita bikin center aja. Terus kalau udah kita tambahin untuk edit text-nya. Itu kita tambahin di sini edit text kayak gini. Di edit text-nya ini kita bikin dia width-nya atau lebarnya itu sebanyak mas parent, sepanjang mas parent-nya. Ini masih nunggu Gradle ya. Nunggu Gradle-nya agak lama ini. Emang gini permasalahan Android Studio, pembuatan Gradle tuh emang agak lama sih, butuh-butuh harus banget sabar. Text view, edit text, terus mas parent kita buat width-nya tuh mas parent, terus height-nya kita buat 50 dp aja. Terus kalau udah kita bikin uh, hint-nya untuk kayak nunjukin lebih mudah kayak kata kuncinya gitu. Jadi lebih mempermudah kita bikin hint-nya nama. Terus kita jangan lupa yang paling penting kita kasih ID ET ini aja. Terus
kedua kita bikin lagi sama ini Mas Beren, terus ini juga web content ini kita bikin 50 dp kayak gini, terus kita bikin hintnya yaitu berupa warna, terus kita bikin ID yang paling penting, ID-nya warna add kayak gini, terus kita bikin satu tombol sebagai kalau ngekliknya, jadi untuk menambahkannya nanti baru ditambahkan kalau kita baru ngeklik tombol ini 50 dp kayak gini. Terus kita teks di sini kita pakai teks, bentar ya, berpelangi, kita bikin teksnya tambah ini aja, terus ID kita kasih ID dia, button tambah, terus kita kasih background color and send. Nah kayak gini, terus kita kasih margin biar agak ada jarak di atasnya. Nah kayak gini, terus di sini kita bikin margin juga biar nggak terlalu mepet karena nama kirinya, margin end sama margin start kita tambahin. Nah kayak gini, ini udah nih. Nah untuk akses ini kita kembali ke main activity, terus di main activity kita tambahin buat floating action buttonnya. Jadi di sini kita tambahin pakai nama floating action button, terus ini apa, kita pakai web content aja, kita pakai web content ini ada. Nah kayak gini, terus kan dia masih di atas tuh, masih di atas, jadi kita pakai, karena kita pakai constraint layout, jadi kita pakai constraint bottom to bottomnya kita bikin parent, jadi dia di bawah banget pasti. Terus untuk kanannya kita bikin right to right parent kayak gini, terus jangan lupa dikasih ID paling penting, ID FAB gitu aja, FAB kayak gini. Terus kita kasih background colornya pakai oranye aja. Nah untuk kan kalau floating yang sebatin itu kan biasanya ada tanda plus gitu kan, untuk nambahin tanda plusnya itu kita ke SLS dribble di sini, klik new vector asset. Nah di sini tambahin, tinggal kalian cari di sini, karena kemarin tadi aku udah nambahin jadi ini udah muncul untuk preview pertamanya. Kalau kalian pertama kalian pasti kan buat ini. Nah untuk nambahin tinggal kalian klik aja clip art ini, terus nanti akan muncul pilihan-pilihan. Nah kayak gini ada beberapa pilihan, bisa kalian pilih sesuai dengan icon yang kalian pengen. Terus kalau warnanya tinggal kalian klik ini, nanti akan munculin warnanya. Kalau udah kalian next aja, kalian finish kayak gini, terus kalian add. Dia akan nambahin di sini. Lah untuk panggilnya di sini kita pakainya Android SRT. Terus namanya kalian bisa klik drawable gini terus add. Harus nama drawable ini mereferensi ke direktorinya, terus add ini adalah namanya. Jadi kayak gini. Ini masih belum ngeload ya karena ini baru banget disiplin, dan ini biasanya harus di reboot ulang atau dilancarnya baru nanti ketampil. Ya kurang lebih kayak gini kelihatan lah ya. Kalau nggak mau kalian bisa tambahin margin juga, margin 20 gini biar dia agak di tengah. Nah kayak gini lah nanti, tapi ini akan membesar dengan sendirinya ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus kalau udah kalian ke main activity, sekarang kalian extend yaitu dari surface view terus on click listener. Nah kayak gini, terus nanti dia akan meminta kita untuk mengoverride method on click. Nah dimana dalam method on click ini kita ngambil berdasarkan ID-nya kayak gini, jadi kita pakai RID, terus ini FAB. Kalau dia diklik, dia akan membawa kita ke activity add gini, terus tambahin this, terus ini adalah add activity kelas Java. Ini untuk pemakaian untuk di Kotlin untuk kita pindah halaman. Terus di sini jangan lupa di sini tambahin FAB set on click listener. Nah this, kalau kalian pakai Java ini harus di find view by ID. Aku sampai agak lupa karena ada lama banget gak pakai Java ya. Ini kalau udah kayak gini, jadi nanti saat akan diklik dia akan menuju kita ke main activity, ke add activity. Lalu kita reboot untuk memastikan ini jalan. Terus kita pindah ke add activity. Nah
Di activity kan kemarin kita baru ngejalanin cara untuk dapetin last ID-nya. Lah, last ID atau last key ini berguna untuk kita nambahin, jadi di increment gitu. Misalnya kayak dia last ID-nya 3, jadi di increment 1 tadi jadi 4 kayak gitu. Nah, untuk nambahinnya kita bikin di sini suatu variabel namanya position gitu aja. Terus dia bertipe data integer, inisiasi awalnya 0 kayak gitu. Lah, di sini kan ini dapat last ID-nya nih. Nah, kita inisiasi di sini. Jadi kita ambil postnya itu sama dengan nilainya data.key to integer kayak gini. Lah kan kita udah dapat nilai dari key-nya yang terakhir nih, yaitu berupa nilai integer dari key-nya. Nah di sini kalau udah dapat nilai last key dari yang terakhir ini, kita bisa bikin metode add data, yang dimana di dalam add data ini kita membutuhkan parameter yaitu nama, segini, string sama warna juga string kayak gini. Lah kenapa parameter ini tergantung dari database kalian. Database real time yang aku bikin ini dia butuh nama sama warna. Jadi di sini nama sama warna. Terus yang kedua adalah pertama karena pos ini inisiasinya berupa 0, jadi kita harus cek dulu apakah si pos ini ada nilainya atau tidak. Kalau posnya itu tidak sama dengan 0, berarti kan dia ada nilainya nih posnya. Karena posnya ada nilainya, baru nanti kita tambahin datanya. Nah, kita copy refnya di sini lah. Tapi ini enggak lah. Kita tambahin lagi namanya childnya. Nah, di sini childnya gini. Nah, di dalam childnya ini baru kita isi kurung lagi, baru kita nambahin post ditambah plus 1. Terus ini jadiin to string karena kayak kemarin aku udah bilang, setiap child di sini itu adalah setiap child di sini adalah string. Gitu. Walaupun tampilnya kayak gini, tapi ini adalah string. Jadi kalau kita mau nambahin juga, berarti kita harus convert dia sebagai to string kayak gini. Nah, kayak gini. Ini jadi dia akan plus 1. Nah, kenapa dia karena dia begini. Jadi tidak boleh 0. Jadi dia akan nambah plus 1 terus akan dikonvert ke string kayak gitu. Terus kalau refnya udah kayak kemarin kayak di video sebelumnya yang aku ngomong tentang gimana nambahin multiple data. Di sini berguna banget multiple data itu. Kalau kalian belum lihat videonya, silahkan cek dulu videonya. Di dalam multiple data itu, jadi kita nambahinnya langsung bareng-bareng gitu. Nah, nambahinnya kan di sini ada nama sama warna. Jadi kita butuh namanya kayak kemarin hashmap gitu. Jadi kita bikin variabelnya dulu kayak gini, hashmap. Lah hashmapnya itu key-nya itu berupa string. Terus karena ini dua-duanya berupa string juga, jadi aku value-nya juga berupa string. Terus kita bikin hashmap kita inisiasi kayak gini. Nah ini mumpung aku inget ya, mumpung dia udah selesai build, kita coba dulu. Jadi dia akan muncul kayak gini. Terus kalau kita klik, dia akan membawa kita ke activity. Nah kayak gini. Lalu di sini nanti kita tambahkan. Terus kalau udah klik tambah, dia akan membawa kita kembali ke main activity. Jadi kayak gitu. Oke. Map di sini karena kalian udah bikin variabel mapnya. Terus di sini kalian put nilainya. Key-nya ini kan key string. Ini sesuaiin sama key yang ada di sini ya. Ini kan nama nih. Jadi kalian sesuaiin key-nya nama, terus value-nya juga nama. Terus di sini adalah data.put, key-nya itu berupa warna, terus nilainya juga warna. Terus kalau udah kalian tinggal ref.set value. Set value terus parsing datanya ini sebagai value-nya. Nah, untuk panggil metode ini seperti yang kayak tadi, kita kita override metode dari onClick listener kayak gini. Nah, kayak gini terus kalian ambil berdasarkan ID-nya, ID button tambah. Terus kalau button tambahnya diklik, dia akan menjalankan fungsi add data yang dimana dia membutuhkan dua parameter nama sama warna kan. Parameternya itu kita ambil dari edit text ini, edit text nama sama warna. Inilah gunanya ID-nya ya, biar kita tahu oh yang ini yang nama, yang ini yang warna.
kita ambil ID-nya untuk yang nama add kan, terus kita ambil teksnya, terus teksnya kita convert ke string kayak gini, terus juga dengan yang warna teks, terus string juga. Terus jangan lupa di sini kita bikin si button tambahnya itu set on click listener-nya kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Jadi kurang lebih nanti dia kayak gini. Pertama dia akan inisialisasi si postnya ini. Misalkan di sini dia baru akan nambahin datanya. Terus kita rebuild dan nunggu rebuild ini. Jadi kayak gitu untuk nambahin datanya. Terus nanti mungkin di next videonya aku mau nampilin gimana caranya kita nambahin data dengan generate ID. Generate ID itu kita tambahin nanti method push gitu. Beda langsung bisa nambahin datanya secara langsung kayak gitu. Ya kalau sambil nunggu Gradle karena ini cukup lama demo install. Kalau kalian suka video kayak gini jangan lupa like, share, subscribe, komen kayak bang aku mau video kayak gini kibir gitu gimana caranya bang, ini gimana caranya bang. Ya kan tulis kolom komentar, akan aku baca. Terus ya like lah gitu kan. Ini udah jalan, kita lihat ya hasilnya. Nah kayak gini, ini kan data awal kita kan ada 4 data, ada laptop, kartun, karpet sama karpet biru. Terus kita cuma nambahin data lagi, kita klik tambah di sini, terus namanya misalnya pintu coklat gitu kan. Oh ya di sini jangan lupa aku lupa kalau klik tambah dia belum kembali ke activity, tapi kalau kita lihat di datanya sini dia kan udah nambahin kayak gini kan. Nah untuk bisa membawa kita ke main activity, di setelah set value kalian bisa tambahin add complete listener kayak gini. Terus kalian lihat metode kembaliannya dari tagsnya ini. Kalau metode kembalian atau nilai kembalian dari tagsnya ini sukses kayak gini, itu akan membawa kita ke main activity. Jadi kayak gini, intent kita pakai intent, posisi sekarang, terus mau ke posisi main activity. Nah kayak gini Java. Terus kalau else dia akan nampilin pesan tentang misalnya gagal tambah data niche gitu kan, terus length short terus show. Nah kayak gini kalian rebuild. Jadi tadi udah berhasil nambahin data, dilihat dari datanya kan juga ada nambah 4 nih. Kalau mau apa namanya setelah nambah data terus kembali ke main activity, atau setelah nambah data mau kemana dan sebagainya, atau ada logika lain sebagainya, kalian bisa tambahin add complete listener ini. Kalian nanti lihat value dari si tagsnya ini. Jadi kayak gitu. Kita nunggu installnya lagi. Sambil nunggu install lagi, silahkan like, share, subscribe, komen, ya kan. Tidak henti-hentinya saya promosi di video saya sendiri. Nah di sini kalian udah ada build ya, dia masih running, sabar. Perlu banyak kesabaran emang kalau ngoding Android itu ya. Tapi kalau build gini, nah ini menurut coklat kan, supaya kita nambahin data lagi, misalnya apa, keyboard gitu, keyboard merah, klik tambah. Nah dia akan bawa kita sini dan datanya nambah. Jadi kayak gitu untuk cara nambah data di Firebase Real Time Database. Mungkin kayak gitu aja video kali ini, sharing kali ini.